Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik semua. Kita ketemu lagi dengan bab gerak lurus GLB bersama Sasu Integral. Oke, adik-adik, saat dulu SMP kita GLB dikenalkan ada variabel S, ada variabel V, ada variabel T. Di persamaannya bisa saya tuliskan dalam bentuk segitiga seperti di gambar. Untuk kelas 10, S ini nanti memiliki dua pengertian adik-adik. Yang pertama, dia berarti jarak. Yang kedua, dia berarti perpindahan. Apa yang membedakan? Misalkan ada benda bergerak ke atas 6 meter, kemudian bergerak ke kanan, dia menempuh jarak 8 meter. Nanti yang dimaksud jarak ini lintasan total ini. Jadi totalnya adalah 14 meter. Kalau perpindahan, saya lukiskan dengan garis hitam ini. Jadi diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi arahnya mempengaruhi. Kalau seperti ini berarti kita hitung pakai Pitagoras. Kalau 6 meter, 8 meter berarti yang di sisi miringnya pasti 10 meter. Jadi 10 meter. Perpindahannya maka bernilai 10 meter. Contoh kasus yang kedua, misalkan ada benda bergerak ke atas menempuh jarak 10 meter. Di menempuh ke atas bergerak 10 meter. Tiba-tiba berbalik arah dengan jarak 2 meter. Berapa jarak yang ditempuh? Ingat, jarak yang ditempuh itu lintasan totalnya. Lintasan totalnya adalah 12 meter. Kalau perpindahan itu diukur dari posisi awal ke akhir, jadi seperti ini. Maka perpindahannya adalah 8 meter. Oke, hati-hati ya, mudah-mudahan paham. Berikutnya untuk variabel V. Variabel V sendiri juga dua pengertian, yaitu laju dan kecepatan. Laju dan kecepatan. Secara persamaan sama, jadi V sama dengan S per T. Kalau kita menggunakan rumus, kalau ditanyakan V, berarti kan S per T. Nah, yang membedakan apa antara laju dan kecepatan? Kalau S pada laju itu berarti jarak. Kalau S pada kecepatan berarti perpindahan. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Sebuah mobil bergerak ke utara dalam waktu 10 sekon menempuh jarak 60 meter. Kemudian bergerak timur menempuh jarak 80 meter dalam waktu 10 sekon pula. Tentukan laju dan kecepatan mobil tersebut. Kalau saya tampilkan gambarnya, dia bergerak ke utara maka ke atas 60 meter waktunya 10 sekon. Kemudian dia bergerak ke timur saya anggap ke kanan, berarti dengan jarak ini 80 meter waktunya 10 sekon pula. Yang pertama kalau ditanyakan laju tadi V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Ingat, S nya kalau laju dia merupakan nilai jarak, jadi lintasan totalnya. Kalau waktunya dia tidak mengenal arah, jadi selalu dijumlah. Berarti bisa tak tulis, ini saya tulis 140 ini jarak totalnya, dibagi waktunya, waktu totalnya 20, maka hasilnya
7 meter per sekon. Berikutnya kalau ditanyakan kecepatan, sama seperti, ingat kalau kecepatan S-nya itu merupakan nilai perpindahan berarti dari awal ke akhir ini, garis hitam ini. Kalau 60 meter, 80 meter, maka perpindahannya adalah 100 meter. Nah, waktunya tetap 20, jadi 100 bagi 20 hasilnya 5 meter per sekon. Jadi hasilnya 5 meter per sekon. Ya, adik-adik mudah-mudahan bisa dimengerti. Soal berikutnya, ini beda kasus. Sebuah mobil bergerak dari kota A ke timur melalui kota B dan kota C. Dari kota A ke kota B mobil bergerak dengan kecepatan 10 km per jam dengan waktu setengah jam. Dari kota B ke kota C mobil bergerak dengan kecepatan 20 km per jam dengan waktu setengah jam pula. Tentukan laju dan kecepatan mobil tersebut. Kalau saya tampilkan gambarnya, dia dari kota A ke B dengan data kecepatannya 10 km per jam, waktunya setengah jam. Maka kalau saya hitung jaraknya, jarak berarti kecepatan kali waktu, berarti 10 dikali setengah, maka hasilnya 5 km. Sekarang kalau dari kota B ke kota C dengan data kecepatannya 20 km per jam, waktunya setengah jam, maka kalau saya hitung kecepatannya S sama dengan V kali T, maka sama dengan 20 kali setengah, hasilnya 10 km. Nah, sekarang kalau dihitung lajunya S seperti, ingat lajunya itu berarti jarak totalnya. Jarak totalnya berarti jarak totalnya ini 5 km dan 10 km, maka kalau dijumlah 5 tambah 10 dibagi waktunya itu tetap setengah tambah setengah, maka 15 per 1, jadi hasilnya 15 km per jam. Berapa kecepatannya? Karena lintasannya lurus adik-adik, berarti nilai jarak dan perpindahannya sama. Maka dalam kasus ini nilai laju dan kecepatan hasilnya sama, yaitu 15 km per jam. Nah, sekarang kasus soal berikutnya. Soal seperti ini seringkali muncul adik-adik. Dua mobil terpisah pada jarak 100 meter. Masing-masing bergerak saling mendekati dengan kecepatan 6 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Kapan dan di mana kedua mobil akan berpapasan? Kalau ditanyakan kapan berarti waktunya. Jangan nanti dijawab kapan, hari ini Pak pokoknya. Waduh, bermasalah nanti deh ya. Nah, di mana mobil akan berpapasan? Pokoknya di sini Pak, antara ini Pak, antara dua mobil ya. Tetap harus kita hitung adik-adik ya. Oke ya. Nah, ini saya misalkan mobil A dan B. Mobil yang A kecepatannya 6 meter per sekon, mobil yang B kecepatannya 4 meter per sekon. Jarak awalnya 100, seperti gambar ini. Kalau kasus seperti ini adik-adik, maka kasus tabrakan ini mesti variabel waktunya yang sama. Jadi waktu yang ditempuh A akan sama dengan waktu yang ditempuh B. Nah, ingat waktu kan rumusnya jarak dibagi kecepatan. Dalam hal ini berarti SA per VA sama dengan SB per VB. Yang jadi masalah, yang jadi permasalahan, ini jarak A dan jarak B itu belum diketahui. Saya misalkan tabrakannya di sini, di garis biru ini. Nah, saya misalkan mobil A ketika bertabrakan menempuh jarak X. Mobil B tabrakannya berarti menempuh jarak 100 min X, karena jarak totalnya kan 100.
Kalau A saya misalkan X, berarti yang B otomatis 100 min X. Nah, kemudian kita masukkan permisalan ini. Tadi jarak A-nya, jarak A kita misalkan X. Jaraknya kita misalkan X. Sedangkan jarak yang B itu 100 min X. Nah, kalau seperti ini kita kali silang. Oke, kita kali silang, maka akan menjadi 4X sama dengan 600 min 6X. Sekarang X dengan X-nya, dengan X saya kelompokkan. Nah, saya goyang ke kiri, yang min 6X saya goyang ke kiri, maka jadi plus 4X tambah 6X, maka 10X sama dengan 600. Maka kalau kita ini kita coret ya nolnya ini, maka X-nya ketemu 60 meter. Tapi ini belum jawabannya, ingat, karena yang ditanyakan waktu dulu. Waktu. Nah, ini bisa menjawab di mana berpas-pasannya, berarti dari X itu atau dari mobil A itu 60. Kalau dari mobil B berarti 100 dikurangi 60 berarti 40. Akan ketemu di mana mobil akan berpapasan. Sekarang waktunya. Ingat, waktu itu jarak dibagi kecepatan. Nah, ini coba saya masukkan dari waktu yang A. Berarti jarak mobil A 60, kecepatan A 6. 60 bagi 6 berarti hasilnya 10 sekon. Berapa waktu yang ditempuh B? Ingat, keduanya waktunya sama, berarti sama-sama 10 sekon. Oke, soal yang tadi coba saya kerjakan dengan metode lain. Nah, untuk metode lain kita harus mengenal atau paham arti dari kecepatan. Misalkan ada benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti artinya dalam 1 sekon menempuh jarak 5 meter. Kalau 2 sekon menempuh jarak 10 meter. Kalau 3 sekon ya 15 meter. Coba contoh lagi, misalkan gini, ada benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti artinya kalau 1 sekon menempuh jarak 10 meter. Misalkan kalau langsung seperti ini. Kalau jarak yang ditempuh 30 meter. Kok 30 meter jarak yang ditempuh? Ingat, dari 10 kok jadi 30. Berarti kali 3. Otomatis di sini berarti waktunya adalah 3 sekon. 1 sekon 10 berarti kalau 3 sekon 30. Nah, logika ini saya pakai ke sini. Dalam waktu 1 sekon, dari arti kecepatan, ini kan 6 meter per sekon. Berarti kalau 1 sekon, ini akan bergerak maju 6 meter. Kan bergerak maju 6 meter. Mobil B juga akan bergerak maju 4 meter. Nah, mobil A bergerak maju 6 meter, mobil B 4 meter, berarti dalam 1 sekon jaraknya akan berkurang 10 meter. Jaraknya akan berkurang 10 meter. Kalau jarak awalnya 100 meter, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 10 sekon. Nah, tadi jawabannya kan 10 sekon. Nah, sekarang kalau di mana tabrakannya? Misalkan mobil A kecepatannya kan 6 meter per sekon. Artinya kalau 1 sekon dia menempuh jarak 6 meter. Berarti kalau 10 sekon menempuh jarak 60, berarti 60. Nah, ingat tadi X itu 60 juga. Berarti otomatis nanti mobil yang B jaraknya adalah 40. Semoga bisa dipahami adik-adik ya. Coba untuk biar lebih paham, saya tampilkan soal yang
sama dengan angka yang berbeda, logikanya sama. Oke, kasus soal ini berarti artinya kalau 1 sekon mobil yang kiri akan menempuh jarak 3 meter, sementara mobil yang kanan akan menempuh jarak 2 meter. Ingat, satunya mendekat 3, satunya mendekat 2. Berarti dalam 1 sekon jaraknya berkurang 5 meter. Nah, kalau jarak awalnya 20 meter, berarti waktu berpapasan adalah 4 sekon. 4 sekon. Nah, kalau ditanya di mana tabrakannya, ingat yang kiri itu 1 sekon 3 meter. Berarti kalau 4 sekon 12 meter. Mobil yang kanan itu 1 sekon 2 meter. 1 sekonnya 2 meter. Kalau tabrakannya 4 sekon berarti 8 meter. Jadi cocok ya adik-adik, yang kiri 12 meter, yang kanan 8 meter, totalnya 20 meter. Oke, kasus soal yang lain. Anjing mengejar kucing dengan kecepatan 5 meter per sekon dan kucing berlari dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jika keduanya bergerak bersamaan dan jarak awal keduanya 20 meter, kapan dan di mana anjing dapat menangkap kucing? Jadi yang ditanyakan sama kapan dan di mana anjing dapat menangkap kucing. Lebih sulit kalau ditanyakan siapakah nama anjing dan kucing tersebut. Waduh, muntah nanti ya, nggak ketemu-ketemu ya. Oke adik-adik, logikanya masih sama. Dalam waktu 1 sekon, maka anjing akan menempuh jarak 5 meter mendekati. Jadi seharusnya jaraknya akan berkurang 5 meter. Cuman yang jadi masalah, kucing ketika dikejar pasti menjauh, jadi bergerak ke kanan pula. Kalau kecepatannya 3 meter per sekon, berarti artinya kalau 1 sekon dia menempuh jarak 3 meter. Jadi A mendekat 5, kucing menjauh 3 meter. Berarti 1 sekon jaraknya itu hanya berkurang 2 meter. Jadi hanya berkurang 2 meter. Kalau jarak awalnya 20 meter, maka waktu yang dibutuhkan 10 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan 10 sekon. Misalkan ditanya, berapa jarak yang ditempuh anjing? Ingat, kecepatan anjing ini kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Berarti artinya kalau 1 sekon dia menempuh jarak 5 meter. Berarti kalau 10 sekon, maka dia menempuh jarak 50 meter. Jadi anjingnya menempuh jarak 50 meter. Yang kucing ini kecepatannya 3 meter per sekon. Berarti artinya kalau 1 sekon menempuh jarak 3 meter. Kalau waktu ketangkapnya 10 sekon, 1 sekon kok 3 meter. Berarti ini 10 sekon 30 meter, jadi 30 meter. Nah kalau kita hitung, yang bawah 20, 30, yang atas 50, berarti cocok. Semoga bermanfaat adik-adik. Semoga juga menjadi amal jariah kami, dan juga adik-adik mungkin bisa ikut beramal dengan membagikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.